Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din wa akhawat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 5 dari Jumadal Akhirah 1447 Hijriah. Sebagaimana yang direncanakan, insyaallah taala kita akan sedikit mendetailkan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Baik para jamaah, tentu yang nanti kita kisahkan ini tidak ada di kitab yang ringkas yang ada di hadapan kita. Ini sedikit kita panjang lebarkan dari beberapa referensi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa hijrah ini penting untuk kita pelajari karena memang syarat dengan kekuatan iman, nilai-nilai akidah, kecintaan atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan dengan peristiwa ini Madinah kemudian disebut juga dengan Darul Hijrah, yakni negeri yang menjadi tujuan hijrah. Dan sekali lagi peristiwa besar ini menjadi salah satu wawasan dasar bagi umat Islam yang selayaknya untuk dipelajari, diresapi, dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita mengenal ada istilah semangat berhijrah, begitu ya. Karena sejatinya hari-hari yang kita jalani seharusnya selalu berhijrah. Jadi tidak di satu level, tapi berpindah. Berpindahnya kepada peningkatan kebaikan. Begitu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazidul mu'min umruhu illa khaira. Tidaklah bertambah umur seorang mukmin itu kecuali kebaikan. Jadi hari ini harusnya lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harusnya lebih baik daripada hari ini. Nah, keadaan yang seperti itu sejatinya itulah semangat berhijrah. Berpindah dari satu level kebaikan kepada level kebaikan yang lebih tinggi. Dari kebaikan yang levelnya tinggi berpindah lagi kepada yang lebih tingginya, dan demikian seterusnya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa hijrah ini mengisahkan pengorbanan, perjuangan, ketaatan dan juga kecintaan, termasuk di dalamnya sangat kental sekali dengan nuansa ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Baik, para jamaah, kita akan runutkan detail peristiwanya mulai dari sebab-sebab, kemudian adanya perintah untuk hijrah ke Yathrib, sebabnya apa? Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan juga para sahabatnya untuk berhijrah ke Yathrib. Yang pertama, jelas ya, sebagaimana hijrah-hijrah yang lainnya, ini mesti menjadi sabab utamanya, yaitu adanya tekanan dari orang-orang musyrik Quraisy, di mana mereka semakin garang, semakin jahat, semakin zalim, semakin menindas
seiring dengan keberhasilan dakwah yang dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Maka mereka melakukan berbagai macam cara untuk kemudian menghalangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cara-cara yang halus, ya, seperti adanya bujukan kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib supaya Nabi berhenti dari dakwah. Ini cara-cara yang halus. Dan ternyata tidak mempan. Akhirnya mereka kemudian beralih kepada cara-cara yang kasar dan keras, mengintimidasi, menyiksa, memboikot dan seterusnya. Sehingga pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seluruh kaum muslimin yang ada di Mekah untuk kemudian berhijrah ke Yathrib. Dan tentu langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kekerasan musuh yang sudah di luar batasan. Juga tentunya hikmahnya akan terbentuk nantinya ekosistem dakwah yang baru yang kemudian lebih mendukung perjuangan dan juga penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka para ulama kemudian menyimpulkan beberapa kesimpulan dari sebab-sebab yang mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pertama, ketiadaan bantuan dan perlindungan dari keluarga Nabi setelah Abu Thalib wafat. Abu Thalibnya kan wafat. Padahal di antara yang kuat pembelaan, perlindungan untuk dakwah Nabi itu dari pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini tokoh Quraisy, pengganti dari bapaknya yakni Abdul Muttalib. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, istilah kata pembesar-pembesar Quraisy yang lain itu segen, sungkan kalau kemudian mereka memaksa Abu Thalib supaya keponakannya itu berhenti dari dakwah. Walaupun upaya itu sudah mereka lakukan secara halus, tapi ditolak oleh Abu Thalib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, setelah wafatnya beliau, tidak ada lagi bantuan dan juga perlindungan dari keluarganya Nabi setelah wafatnya Abu Thalib. Ditambah lagi di tahun yang sama wafat juga istri beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang dua-duanya sejatinya adalah tonggak utama dari perintisan dakwah Nabi di kota Mekah. Ibunda Khadijah, orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara material dan non material. Beliau benar-benar memberikan dukungan yang luar biasa dan totalitas. Hartanya dihabiskan demi mendukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu luar biasa. Abu Thalib juga demikian, dengan kekuasaan yang ada pada beliau, ketokohan yang ada pada dirinya, dijadikan untuk kemudian membentengi dan melindungi dakwah Nabi. Dan kemarin sudah kita singgung, Abu Thalib ini mendapatkan syafaat secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab atau wasilah ini, perlindungannya, dukungannya kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang kedua dijelaskan oleh para ulama bahwa tampuk kepemimpinan Bani Hashim itu beralih ke tangannya Abu Lahab setelah Abu Thalib meninggal dunia. Berpindah ke Abu Lahab, sama-sama dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari golongan paman-paman yang kafir. Kan ada paman Nabi yang masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dua diantaranya kafir, Abu Lahab kemudian
Abu Thalib ini. Baik, para jamaah, Abu Thalib mati, maka digantikan oleh Abu Lahab. Dan kita sama-sama tahu Abu Lahab ini musuh besarnya Nabi, walaupun dari kalangan paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat menolak, yang menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak ada lagi kemudian perlindungan untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya kemudian tekanan dan ancaman yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy semakin besar dan semakin menjadi-jadi terhadap Nabi dan juga kaum muslimin di saat itu. Kemudian sabab yang lainnya yang mendorong Nabi hijrah, yakni keadaan penduduk Madinah, di mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian mereka sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sebagian penduduk Madinah itu sudah beriman, sudah masuk ke dalam dinul Islam, dan mereka juga sudah menyebarkan Islam itu di kota Madinah. Artinya ini negeri yang pas untuk kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, karena pondasi-pondasi dasar itu sudah dipersiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan kita berikutnya, bahwa Nabi itu luar biasa, ya, memberikan contoh keteladanan kepada kita, termasuk dalam strategi dakwah, bahwa segala sesuatu itu mesti dengan pertimbangan, persiapan yang sangat-sangat matang, termasuk peristiwa hijrah yang besar ini. Nabi tidak ujug-ujug kemudian berangkat ke Madinah, tidak. Semua dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya, ba'da taufikillah wa inayatih. Dan kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi juga sudah berikhtiar, ya, meletakkan pondasi-pondasi dasar untuk kemudian beliau itu punya persiapan yang matang, ya, sebelum berhijrah ke kota Madinah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sudah menyiapkan banyak hal berkaitan dengan hijrahnya ke kota Madinah. Termasuk diantaranya adalah melakukan konsolidasi basis kekuatan muslim, ya, di kota tujuan, kota Yathrib. Maka jauh hari sebelum adanya perintah hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biidnillahi taala sudah mengislamkan beberapa orang, ya, dari penduduk Yathrib ini, bermula dari tahun ke-11 dari kenabian. Tahun ke-11 dari kenabian. Jadi fase Mekah itu disebut dengan tahun kenabian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, fase Madinah baru disebut dengan tahun Hijriyah. Nah, di tahun ke-11 dari nubuwah, dari kenabian, berarti Nabi sudah merintis dakwah selama sekitar 11 tahunan di kota Mekah. Tepatnya saat musim haji, ada sebanyak 6 orang dari penduduk Yathrib memeluk dinul Islam. Dan 6 orang ini kembali ke Yathrib. Di Yathrib, 6 orang dari penduduk Mekah yang pertama kali masuk Islam ini, kemudian mereka mengajak penduduk Madinah yang lain untuk sama-sama memeluk agama Islam. Walhamdulillah, berkat dakwah mereka ini, ba'da taufikillah wa inayatih, ada kemudian beberapa orang yang lainnya turut masuk ke dalam Islam. Nah, maka pada musim haji berikutnya, 12 orang datang ke Mekah untuk kemudian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di tahun berapa kenabian? Tadi kan bermula dari tahun 11. Setahun berikutnya berarti tahun 12 kenabian.
Di tahun 11 kenabian cuma 6 orang yang memeluk Islam dari penduduk Madinah. Kemudian barakallahu fikum di tahun ke-12-nya ada 12 penduduk Yathrib yang datang ke Mekah untuk berjumpa dengan Nabi SAW, tepatnya di Mina. Mina itu di mana? Ya, di sekitaran masuk wilayah kota Mekah, beberapa kilo dari Masjidil Haram. Yang sekarang pokoknya banyak tenda aja. Kalau belum pernah ke sana, lihat saja di YouTube. Gitu. Insya Allah ada. Baik, para jamaah. Nabi berjumpa dengan mereka di Mina. Akhirnya 12 orang ini melakukan baiat. Baiat itu apa? Janji setia, sumpah setia. Untuk tunduk, patuh, taat. Begitu ya. Baiat. 12 orang ini melakukan baiat kepada Nabi SAW. Akhirnya dalam sirah nabawiyah, peristiwa ini disebut dengan bai'ah Aqabah. Bai'atul Aqabah yang pertama. Taib. Itu kejadiannya di tahun ke-12 kenabian. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana 6 orang penduduk Yathrib pendahulu mereka, maka yang 12 orang ini juga sama. Ketika balik lagi ke Yathrib, balik lagi ke kota Madinah, mereka juga sama-sama mengajak penduduk Madinah untuk memeluk Islam. Alhamdulillah usahanya pun berhasil. Bahkan lebih banyak lagi kemudian menggalang masyarakat untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya berlalulah 1 tahun berikutnya, berarti di tahun ke-13 kenabian. Baik para jamaah. Tadi di tahun ke-12 ada 12 orang. Maka di tahun ke-13 di musim haji yang sama ada 70 muslim dari Yathrib kemudian bersambang ke Mekah untuk menunaikan ya ibadatul haji. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Tentu mereka tidak hanya datang ke Ka'bah Baitullahil Haram, namun mereka juga ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga melaksanakan apa yang dilaksanakan pendahulunya 12 orang di tahun sebelumnya. Yakni mereka sama-sama melaksanakan baiat. Dan inilah yang di dalam sirah nabawiyah dinamakan dengan baiat Aqabah yang kedua, atau juga dikenal dengan istilah bai'ah Aqabah Kubra. Kalau yang tadi di tahun 12 Sugra. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, maka berarti sudah ada sekian ya. 6 tambah 12 tambah 70. Jadi berapa? Berapa ikhwan? 88. Ya. Sudah berarti sekitar hampir 100 penduduk Madinah itu sudah masuk Islam sebelum Nabi itu sampai berhijrah ke kota Madinah. Maka berarti semenjak peristiwa Bai'at Aqabah Kubra atau Bai'at Aqabah yang kedua, sejatinya Rasulullah dinilai telah berhasil memancangkan pondasi yang begitu kokoh yang tidak hanya beliau lakukan di Mekah namun juga di Yathrib. Yang mungkin para jamaah yang dirahmati Allah itu belum ada terbayang, tergambar pada benaknya orang-orang kafir Quraisy. Begitu ya. Namun ternyata demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itulah kemudian Allah mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Yathrib. Ya, dalam rangka tadi menghindari tekanan-tekanan orang-orang musyrik Quraisy, sekaligus juga membangun ekosistem yang baru yang tentunya lebih menjanjikan untuk kemudian membesarkan Islam dan juga kaum muslimin. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu keputusan hijrah atau melaksanakan perintah Allah untuk berhijrah ini
jelas memiliki konsekuensi yang sangat besar. Ya, segala sesuatu kan beresiko ya. Orang tidak ngapa-ngapain di rumah saja resiko tidak? Resiko enggak ikhwan? Resiko ya. Jadi kaum rebahan itu kan resiko ya. Resiko tidak? Resiko bisa kanker ya, kantongnya kering gitu. Bisa kanker beneran, penyakit gitu. Kolesterol, macam-macam ya. Artinya orang enggak ngapa-ngapain saja resiko, apalagi melakukan pergerakan, melakukan tindakan. Burukkah atau baikkah? Semuanya sama-sama beresiko. Walaupun di jalur yang berbeda, ada resiko. Ya. Orang jahat punya resiko enggak? Ya. Malsukan ijazah itu resiko enggak? Oh, resiko besar. Begitu kan? Korupsi resiko. Itu orang-orang jahat itu menghadapi resiko yang begitu besar. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nepotisme, ya, orang kemudian berselingkuh resiko. Orang berzina resiko, orang judol resiko, orang pinjol resiko. Ya. Ada orang pinjol, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia seperti terjebak. Tadinya cuma 10 juta membengkak sampai ratusan juta dalam waktu yang singkat, mengerikan. Ya. Kalau sudah kayak gitu mau kayak apa? Resiko. Orang itu berbuat buruk itu resiko. Maka berbuat baik juga demikian. Tapi nanti lihat beda prosesnya, beda jalurnya, beda juga endingnya. Sama-sama punya resiko. Pun demikian, perintah hijrah yang besar ini pasti beresiko. Ikhwan, walau bagaimanapun, kampung halaman itu selalu apa? Ngangenin, kan begitu ya? Antum ada yang bukan orang sini? Kayaknya bukan orang sini semuanya. Semuanya pendatang kan. Coba antum kalau ingat kampung halaman, kangen enggak ikhwan? Kangen gitu ya. Kampung antum misalkan pegunungan. Ya, pasti kangen itu karena di Balikpapan enggak ada gunung. Ada banyak gunung cuman kebanjiran gitu kan. Kalau gunung di sana kan enggak banjir. Tapi para jamaah, ada orang yang mungkin barakallahu fikum, ya kampungnya banyak sungai jernih, jadi kan? Mungkin di momen tertentu dia kangen kampung halamannya, pengen renang di sungai. Gitu. Di sini juga ada sungai, gitu. Cuman ya sungai Ampal itu tidak jernih. Tapi para jamaah. Jadi namanya kampung halaman itu ngangenin. Nah ini disuruh pindah, disuruh berhijrah dari Mekah, di mana Mekah itu punya keistimewaan tersendiri. Apa keistimewaan Mekah? Adanya Ka'bah Baitillahil Haram yang dikunjungi oleh banyak manusia. Ya sampai sekarang kan, masya Allah, sampai kiamat nanti. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Apalagi kemudian juga meninggalkan semua aset yang dimiliki. Yang tadinya punya harta kekayaan pasti dia tinggalkan. Yang punya rumah ditinggalkan. Yang punya istri, istrinya belum mau beriman pasti ditinggalkan. Yang punya tanah, yang punya rumah, yang punya kendaraan atau hewan tunggangan ditinggalkan. Ini resiko. Konsekuensi dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan perjalanan hijrah ini bukan juga perjalanan yang mulus-mulus saja. Bisa jadi di tengah jalan ada hal-hal yang kemudian merintangi, menjadi hambatan. Barakallahu fikum. Ya, jangan dibayangkan perjalanan Mekah Madinah seperti saat ini. Pakai kereta apa itu? Kereta apa namanya? Ya, di sana Haramain, kalau di sini wus ya. Hasil was-wis-wus begitu ya. Kalau di sana Haramain 2 jam. Mekah Madinah cuma 2 jam set gitu kan. Masya Allah. Kalau pakai bis 6 jam lah ya. Pakai bis 6 jam.
dan perjalanan yang menyenangkan. Nah, dulu kan belum ada fasilitas itu. Jadi kalau antum sedang perjalanan Madinah Mekah atau Mekah Madinah, jangan lihat jalan aspalnya, tapi lihat kanan kirinya. Lihat kanan kirinya. Ya, yang sangat tandus, gunung-gunung batu, bukit-bukit batu yang sangat terjal. Begitu ya. Ya, dulu Nabi dan Abu Bakar beserta Muhajirin, mereka berhijrah melewati itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini tentu resiko para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menyampaikan, "Walam yakun ma'nal hijrati illa ihdarul masalih wa tadhiyatu bil amwal wan najatu bisyahsi fahasib ma'al ish'ar bi annahu mustabahun manhub qad yahlik fi awailit tariq aw nihayatiha wa bi annahu yasiru nahwa mustaqbalin mubham la yadri ma yatamakhadhu anhu min qalaqil wa ahzan." Hijrah ini bukan sebatas untuk kemudian mengabaikan kepentingan, wa tadhiyah, mengorbankan harta benda dan menyelamatkan nyawa pribadi setelah kemudian hak-hak mereka banyak dirampas. Namun kata Syekh di sini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka juga harus siap jika harus binasa di awal hijrah atau pada akhir hijrah. Maka hijrah ini juga menggambarkan masa depan yang belum jelas. Ini di Madinah ini ngapain? Begitu kan? Sedangkan basicnya orang-orang Mekah itu para pedagang. Nanti di Madinah ngapain? Orang-orang Madinah senangnya bertani. Ya, pedagang sama petani ini rada beda. Begitu ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nanti di jalan kayak apa? Bisa jadi dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya dibunuh, begitu kan? Atau di pertengahan jalan, atau bahkan sebentar lagi nyampe ke Madinah, atau apapun itu. Ya, ancaman binatang, ya padang pasir, binatang buas. Ya, binatang buas di padang pasir, ya buas-buas para jamaah. Bisa ularnya itu mengerikan. Ya, ada juga sejenis macan gitu, saya lupa namanya. Itu kadang di tengah padang pasir itu ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan dia memangsa. Taib. Nah, apapun itu. Ya, artinya ini resiko besar untuk bisa melaksanakan perintah besar hijrah ke kota Madinah ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu semua tentu bukan masalah bagi orang-orang yang punya keyakinan dan iman yang kokoh. Semua mereka itu hadapi apapun resiko dan tantangannya. Mereka yakin in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Baik, hadirin jami'in rahmati Allah, dan itu kebuktian ya, bahwa kemudian mereka disambut dengan baik oleh orang-orang Madinah yang kemudian mereka digelari dengan Al-Ansar, yang berhijrah digelari dengan Muhajirin. Dua-duanya kemudian diabadikan oleh Allah, disebut mereka ini di dalam Al-Qur'anul Karim, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi generasi terbaik dari umat ini, yang kemudian umat belakangan disuruh merujuk kepada Muhajirin dan Ansar di dalam menjalankan agama mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mukaddimahnya ya dari peristiwa hijrah, bahwa hijrah ini ya bukan dadakan. Hijrah ke Madinah bukan acara dadakan. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, telah dipertimbangkan secara matang, dipersiapkan jauh-jauh hari untuk kemudian bisa memaksimalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Dan di sini juga tentu ada pelajaran besar bagi kita,
bahwa untuk mendapatkan hasil maksimal dari imtithalul awamir, dari melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita ini harus punya persiapan yang matang. Para ulama menegaskan ciri orang itu mengagungkan perintah Allah ketika sebelum melakukannya dia punya persiapan matang. Begitu. Jadi tidak main dadakan. Nah, alhamdulillah para jamaah, sebentar lagi ini kita Ramadan. Ya, orang yang mengagungkan Ramadan, orang yang kemudian membesarkan perintah Allah, berpuasa di bulan Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, juga amalan-amalan sunnah yang menyertainya, tentu dia akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Apapun itu, kesehatannya dipersiapkan, ya, dana khusus untuk infak sedekah dipersiapkan, begitu ya, terutama sedekah di malam-malam harinya. Kemudian segala sarana prasarana untuk kita mendapatkan ibadah yang terbaik, ibadah yang nyaman, itu semuanya dipersiapkan. Nah, ini juga bagus ya bagi para DKM masjid, mulai rapat Ramadan itu dari sekarang, gitu ya. Supaya apa? Supaya maksimal. Dan nanti tentu punya evaluasi ya. Agenda di tahun lalu seperti apa? Kemudian catatan kekurangannya apa yang mesti diperbaiki apa, mana yang kemudian kurang efektif, program apa. Nah, itu kan bisa dari sekarang itu sudah mulai dipersiapkan segala sesuatunya. Fasilitas masjid misalkan, apa yang kurang, parkiran misalkan, ya, parkiran untuk taraweh supaya lebih nyaman lagi gimana caranya, atau apapun itu, ya, untuk kemaslahatan ibadah ya bagi kaum muslimin. Maka orang kemudian nyaman ibadah di masjid yang di bawah tanggung jawab kita, mereka nyaman ibadah, mereka khusyuk ibadah, mereka tumaknina ibadah di sini, tentu kita sebagai panitia-panitianya akan mendapatkan pahala. Begitu ya. Karena memfasilitasi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya skala kecil pribadi kita, lahir batin kita, lebih besar lagi ibadah terkait dengan ibadah bersama dengan keluarga nanti di bulan Ramadan. Lebih dari itu, kita sebagai panitia masjid, DKM masjid, atau lebih besar dari itu, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dipersiapkan dari sekarang. Ya, karena itu tentu akan sangat-sangat membantu untuk kita meraih hasil yang maksimal, ya, untuk mendapatkan predikat terbaik, ya, berupa ketakwaan dari ibadah Ramadan yang kita jalankan. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Ini belum masuk kisahnya ya. Kisah hijrahnya belum. Insyaallah pekan depan saya mohon izin mungkin sekali lagi ya. Sekali lagi nanti kita bahas ya bagaimana detailnya peristiwa hijrah, apa saja yang terjadi ya, bagaimana kemudian hal rintang, aral rintang yang kemudian menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalamnya. Ini insyaallah satu kali pertemuan lagi, semoga bisa selesai. Baik para jamaah, mungkin itu saja ya. Berapa menit lagi? Iya. Kemarin ada pertanyaan ya tentang dari Bapak, kisah Abu Bakar yang dipatok ular, ya. Kemudian beliau tidak bergeming karena Nabi tertidur di pangkuannya, begitu ya. Kisahnya kurang lebih begitu ya. Sampai akhirnya Nabi baru nyadar ketika ya Abu Bakar As-Siddiq berkeringat sambil kemudian meneteskan air mata, yang itu pertanda beliau menahan rasa sakit yang luar biasa. Sampai kemudian jatuh ke mungkin wajah atau tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi menyadari. Ketika itu Nabi bertanya, apakah engkau bersedih wahai Abu Bakar?
menemani aku yang antara hidup dan mati ini, hijrah ke Madinah ini. Karena dua-duanya diburu oleh orang-orang kafir Quraisy. Diburu untuk dibunuh karena ini klimak-klimaknya permusuhan mereka. Baik para jamaah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak, aku tidak bersedih. Terus kenapa engkau mencucurkan air mata? Aku digigit ular. Digigit ular. Akhirnya katanya Nabi kemudian menegur Abu Bakar, kenapa enggak dari tadi? Kenapa? Kalau digigit ular enggak bangunkan saya? Kemudian dengan ketawaduan Abu Bakar, aku tidak rela ya. Nabi Allah, Rasul Allah sedang beristirahat kemudian aku bangunkan. Akhirnya Nabi mengusap bagian kaki yang digigit itu dengan membacakan doa sampai akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada kisahnya bahwa katanya Nabi berdialog dengan si ular itu. Jadi ternyata ular itu sudah nunggu lama di goa itu bukan untuk matok Nabi, ya, bukan juga untuk matok Abu Bakar, tapi ingin melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang semisal dengan itu dari kisah-kisah yang familiar ya di tengah-tengah kaum muslimin. Baik para jamaah, pertanyaannya bagaimana tentang kisah ini? Kisah ini sebetulnya banyak sekali dikisahkan, dinukilkan oleh para mu'arrikhun, oleh para pakar ahli tarikh. Ya, termasuk di kitab Rahiqul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya beliau juga menukilkan kisah ini, gitu ya, menukilkan kisah ini. Dan hadirin jamaah dirahmati Allah, di riwayat-riwayat yang lain juga dinukilkan. Imam Al-Baihaqi ya juga menukilkan kisah ini dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah. Kemudian Imam Ibnu Hisham ya di dalam kitab sirahnya beliau juga menukilkan ya kisah ini, dan juga beberapa riwayat para mu'arrikh banyak menukilkan kisah ini. Baik para jamaah dirahmati Allah, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Baik para jamaah ya. Namun para pakar ya riwayat kemudian akhirnya menyimpulkan dan membuat satu kesimpulan dari kajian dan penelaahan mereka bahwa dari riwayat-riwayat tersebut yang dinukilkan oleh para mu'arrikh itu tidak diketahui kemudian riwayat itu riwayat yang makbul, riwayat yang sahih. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya sebagian penjelasan ulama menegaskan bahwa itu termasuk di antara kisah-kisah yang dhaif. Demikian ya. Allahu a'lam bis-shawab. Tentu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, intinya kan itu ingin menegaskan bagaimana salah satu di antara mangkibah atau manakib dari Abu Bakar As-Siddiq ya sebagai teman setia ya dunia sekaligus mungkin nanti juga di akhirat para jamaah. Kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa gitu ya. Namun tentu masih banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menegaskan dan menjelaskan bagaimana fadail atau manaqib ya dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Intinya ya terlepas sahih ataukah tidak, banyaknya yang kemudian meriwayatkan riwayat ini, pada dasarnya Abu Bakar As-Siddiq dengan nas Al-Qur'an ya dengan nas ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini orang yang sangat utama ya dari seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau itu lebih utama dari seluruh hawariyun, pengikut para nabi dan rasul. Jadi kalau semua pengikut para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad semuanya dikumpulkan, maka yang paling afdal itu adalah Abu Bakar
As-Siddiq. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Allahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Ular yang dipandang? Tidak tahu saya. Hadis apa itu? Ularnya ular apa juga? Apa semua jenis ular? Jadi kalau ibu hamil ngelihat ular itu, Allahu a'lam. Tapi ular itu termasuk binatang yang kita diperintah untuk membunuhnya. Ya, fawasik ya. Binatang-binatang yang disebut fawasik. Ya, tikus, ya, ular, akrab. Akrab itu apa ini? Kalajengking, skorpion. Taib para jamaah. Itu diperintah untuk dibunuh. Diperintahkan untuk dibunuh. Jadi ular itu termasuk binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Taib para jamaah. Termasuk cicak. Ya, termasuk cicak dengan semua jenisnya. Tokek berarti kan masuk cicak ya. Dan kaidah mengatakan binatang-binatang yang kita diperintah untuk membunuhnya maka haram dimakan. Tikus itu haram dimakan. Ya, walaupun katanya dagingnya enak. Bisa jadi topping mie ayam. Tapi para jamaah, naudzubillah, ya, tidak boleh. Ya. Jadi binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh maka haram dimakan. Gitu. Saya tidak tahu hadis itu Pak ya. Kalau ada lafaznya boleh dikirimkan, nanti kita lihat ya. Jenis ular yang kalau dipandang ibu hamil maka akan gugur kandungannya, terus bikin membutakan mata. Ular apa itu ya? Ada yang pernah lihat ular? Aman-aman saja kan? Aman, kalau laki-laki kan gak hamil. Taib para jamaah, Allahu a'lam, saya tidak ngerti itu. Baik, sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti Selasa depan kita lanjutkan ya. Kita akan mulai kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.